Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini, tentunya dalam rangka untuk kembali mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawi disertai dengan syarah atau penjelasan yang berkaitan dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas yaitu tentang al-imanu billah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, jawaban beliau yang pertama al-imanu antu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa malaikatihi, dan kepada para malaikat-malaikatnya, beriman kepada para malaikat-malaikatnya. Beriman kepada para malaikat-malaikatnya yaitu maksudnya adalah kita beriman, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang namanya malaikat yang diciptakan dari api, dan malaikat-malaikat itu ada yang nama-namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga nama-nama yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kita imani. Semuanya kita yakini bahwasanya semuanya itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para malaikat ini la ya'suna ma amarallah. Mereka ini adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama-nama para malaikat ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya malaikat siapa? Yang paling terkenal adalah malaikat Jibril, ya, yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada malaikat Mikail, ya, yang bertugas untuk menurunkan hujan. Ada juga malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala kematian dan sangkakala kehidupan. Tiga malaikat ini adalah sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jibril, Mikail, kemudian Israfil. Kenapa ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena 3 malaikat ini adalah malaikat yang merupakan simbol dari kehidupan. Malaikat Jibril adalah kehidupan bagi siapa? Bagi roh manusia, bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hatinya awalnya adalah hati yang mati, ya, hatinya adalah hati yang mati kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan, ya, wahyu Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada kita, hati kita menjadi hati yang hidup. Oleh sebab itu, ikhwati wa fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau hati kita ini tidak diisi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diisi dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita akan menjadi hati yang mati. Itu pasti. Kalau hati itu mati, ya, maka hidup di dunia seperti tidak hidup, ya. Hidup di dunia itu seperti tidak hidup. Gersang hidupnya, galau hidupnya, gundah gulana hidupnya, melakukan aktivitas apa saja, melakukan perbuatan apa saja, dia tidak nyaman, ya, tidak tenang. Kenapa? Karena hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Karena tidak diisi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diisi dengan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan heran kalau ada orang kelihatan dohirnya itu bahagia. Mungkin dari raut mukanya sering senyum, mungkin dari pakaiannya serba mewah, mungkin dari mobilnya mobil mewah, mungkin rumahnya juga rumah yang mewah, mungkin rekening yang ada di tabungannya juga banyak, miliaran bahkan triliunan. Itu belum tentu hatinya hidup. Kenapa? Karena hatinya tidak diisi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang menjadikan hati kita ini bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang menjadikan hati kita ini hidup, yaitu dengan apa? Ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kita jauh dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah mentadaburi Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran, maka lihat hati kita nanti akan mati. Sebelum mati yang sesungguhnya, hati kita akan mati. Tapi kalau hati kita diisi dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui malaikat siapa? Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umatnya, maka hati kita akan menjadi hati yang hidup. Nah, ini tugasnya tadi malaikat Jibril, membawa wahyu, yang wahyu itu merupakan kehidupan bagi hati manusia. Yang kedua adalah malaikat Mikail, membawa kehidupan. Apa tugasnya malaikat Mikail tadi? Yaitu menurunkan hujan, ya, menurunkan hujan. Kita lihat sekarang ini, ya, sebagian tempat di tempat kita ini gersang, kering, panas, tidak ada air. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat, ya, Mikail untuk menurunkan hujan, membawa hujan, menurunkan hujan, apa yang terjadi pada bumi? Bumi akan hidup, ya. Bumi akan hidup, tumbuh-tumbuhan akan muncul, sehingga tumbuhan-tumbuhan itu membawa kehidupan bagi manusia. Dimakan manusia, dimakan binatang. Itu sumbernya awalnya adalah air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Mikail.
Kemudian malaikat yang ketiga yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sering disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil? Yang pertama meniupkan sangkakala, ya, meniupkan sangkakala atau bahasa kita mungkin trompet. Jenengan nggak usah mikirkan, oh trompetnya kaya apa ya, gedine sak pira. Nah, bentar saya dibayang nih, mosok diterompet sak donya langsung binasa, ya. Itu kayak apa? Itu nggak bisa kita bayangkan, ya. Kita imani saja karena ini perkara yang gaib. Pertama tugasnya adalah apa? Meniup sangkakala pertama. Ketika ditiup sangkakala pertama itu semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini binasa. Manusia, makhluk-makhluk, jin, setan dan lain sebagainya semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tersisa wajah Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya yang maha hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bangkit. Manusia maupun binatang, semuanya bangkit, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian setelah itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manusianya atau binatangnya semuanya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau manusia masiruhu, tempatnya nanti ke neraka atau ke surga. Kalau binatang hanya sekedar yaitu sebuah keadilan. Kalau ada binatang A mendolimi binatang B, maka nanti kelak diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sampai dimasukkan ke surga dan ke neraka. Ada beberapa binatang yang dikecualikan masuk surga atau masuk surga, diantaranya binatang anjing yang ikut ashabul kahfi, ini nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga malaikat ini adalah malaikat yang sering kita dengar namanya. Kenapa? Karena sering disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering muncul di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sana ada malaikat-malaikat yang tidak disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Ya, sangat banyak. Barangkali mungkin banyaknya melebihi jumlahnya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, menyebutkan at-tatis sama wa qaqqat alaihi anta'ita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, langit merasa merintih, langit merasa berat. Kenapa? Tidaklah tersisa satu jengkal atau 4 jari, ya, 4 jari atau satu jengkal, kecuali di situ ada malaikat sajidan lillah, ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang misalnya dari sini ke langit itu berapa jengkal itu, ya? Berapa jengkal? Sampai ke langit itu satu ke dua ke tiga, semuanya ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya, ya, Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Jadi kalau Ka'bah itu kan di dunia. Kita manusia tawafnya di mana? Di Ka'bah. Kalau ke atas itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu siapa yang tawaf? Yang tawaf adalah para malaikat. Setiap harinya ada 70.000 malaikat tawaf. Masuk, ya, tawaf, muter, setelah itu keluar. Itu sehari 70.000. Kalau sudah keluar itu enggak balik lagi. Nek jenengan
ketika keluar nanti balik lagi apa tidak? Balik lagi kan itu. Jenengan umrah itu loh. Masuk tawaf, nanti keluar istirahat, nanti agak siang atau agak malam masuk lagi melakukan tawaf ya, tawaf sunnah. Ini 70.000 malaikat masuk puter Baitul Ma'mur, kemudian keluar. Besoknya 70.000 lagi, muter lagi, keluar lagi. Nah sekarang pertanyaannya, hari yang sedang berjalan ini dari awal penciptaan langit dan bumi sampai saat ini, sampai hari ini sudah ada berapa hari? Coba ya. Jadi 70.000 itu setiap hari. Kalau sudah muter nggak balik lagi. Kalau sudah muter nggak balik lagi. Betapa banyaknya jumlah malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki tugas-tugas yang bermacam-macam, berbeda-beda. Kita harus imani. Ya, ini termasuk kita mengimani para malaikat. Apa itu? Mengimani tugas-tugasnya. Selain mengimani nama-namanya, yang lain juga mengimani tugas-tugasnya. Malaikat itu memiliki tugas-tugas yang tugas-tugasnya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Nah sekarang wahyu sudah selesai. Apa tugasnya? Ya Allahu a'lam. Nah, jenengan enggak usah tanya apa pensiun ya. Ya apa malaikat Jibril. Terus sekarang malaikat Mikail menurunkan apa? Hujan. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Sekarang tugasnya apa malaikat Israfil? Apa mindorong lunggah-lungguh? Nah, ini alam gaib, tidak usah bertanya apa garapannya malaikat Israfil. Itu aja. Nah, ada tugas-tugas yang lain. Di antaranya malaikat yang ditugaskan untuk menjaga atau mencatat amalan manusia. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan atid. Tugasnya mencatat amalan manusia. Setiap amalan manusia yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semuanya ada datanya. Bahasa modernnya ada filenya. Jadi jenengan melakukan aktivitas kecil, sekecil apapun, seberat biji zarrah pun, itu diketahui, tersimpan, tercatat di catatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencatat amalan kita. Kenapa? Alasannya kenapa? Napa alasannya? Kira-kira kalau Allah mencatat sendiri amalan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu bisa apa tidak? Hah? Bisa apa tidak? Bisa. Lah kenapa? Mengapa Allah kok mengutus malaikat? Malaikat tugasnya apa? Nyateti amalan kita masing-masing. Apa? Kenapa? Jawabannya adalah untuk menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Kan manusia ditanya, kamu si fulan, kamu hari Selasa tanggal berapa ini? 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober awakmu ngentit tempe goreng. Misalnya seperti itu, tuku atau beli di warung, belinya 10, ngakunya cuma 8. Ya, kan wonten yang model seperti itu. Dikira itu dosa kecil. Dikira dosa kecil. Belinya 10, ngambilnya 10, ditanya sama penjualnya, jenengan mendet pinten? 8. Nah, alah rong apa ini namanya? Tempe, 2 tempe ya. Mosok jadi masalah. Oh, itu masalah besar nanti di akhirat. Ya. Mungkin dia menghindar. Si fulan, kamu hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 awakmu nyolong tempe loro ya, tuku 10 jumbo 10 ngakune 8. Boten ya Allah, boten. Langsung dibuka catatane. Iki lho catatane malaikat jret. Ini lho datane jret. Mungkin ya ini lho videone jret, wis enggak bisa membantah.
Jadi yang berkata tidak hanya Allah saja, ini buktinya ada. Ya. Biar apa? Semakin percaya. Makanya pengadilan di akhirat itu adalah pengadilan yang paling apa? Yang paling apa? Yang paling valid. Bahasa kita itu paling valid. Cinoro data niku ingkang paling valid, komplit lengkap sak bukti-buktinya. Jangan pernah ngurusi sekolah itu kan, kalau misalnya akreditasi atau apa itu kan, ini ada kelas A. Kelas A terdiri dari papan tulis, meja. Buktinya mana? Ya. Tidak hanya tulisannya, buktinya ada mana? Di foto. Nek perlu visitornya ini diajak ke masuk kelasnya. Ini loh buktinya ada. Maka di akhirat juga seperti itu. Nah, orang-orang yang di dunia ini bisa mengelak dari pengadilan, mengelak dari kejaksaan, dari pengadilan, wes nggak bisa, ya, nggak bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Buktinya kuat, konkret. Ya. Makanya kalau di dunia dia bisa terhindar dari hukum, jerat hukum, hukum perdana, hukum pidata, dan lain sebagainya, maka di akhirat tidak bisa. Kalau di dunia bisa nyogok, bisa nyuap, ning akhirat arep nyogok sopo gitu. Mau menyuap siapa? Malaikat dikasih uang juga mau. Enggak ada gunanya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, enggak mungkin. Ya. Kenapa? Datanya komplit lengkap. Ada malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal kita. Nah, kalau kita beriman seperti ini, beriman adanya malaikat yang mencatat amal-amal kita, maka kita ini akan berhati-hati. Ya, dampaknya kita akan berhati-hati, baik dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang, kan gitu. Coba orang-orang yang korupsi, kemudian ngapusi data, itu kenapa kok seperti itu? Gara-gara keimanannya kepada Allah dan kepada malaikat pencatat itu kurang atau lemah. Alah garuh wonge datane diapusi, ya, laporannya di mirap, beli barang 10 juta, ya, ngakunya 12 juta, lumayan 12 juta. Beli barang 10.000, tulisannya 15.000, lumayan berarti 5.000 ping kali berapa itu? Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak yakin atau kurang yakin ada malaikat pencatat. Ya, kadang kalau tidak ada orang, omongannya ngelantur kemana-mana. Ya. Kadang kalau tidak ada orang, dia lihat apa yang dilihat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang nggak genah. Kenapa seperti itu? Karena kurangnya kekuatan beriman kepada Allah dan kepada para malaikat yang mencatat setiap amal gerak-gerik perbuatan kita. Itu aja. Makanya kalau orang itu akidahnya kuat, akidahnya benar, iman kepada Allahnya benar, iman kepada malaikatnya benar, Masya Allah, insya Allah dia akan, kemaksiatannya akan berkurang. Setidaknya ketika maksiat dia akan menyesal dan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau keimanannya kepada Allah kurang, lemah, keimanannya kepada para malaikat lemah, ya itu yang terjadi, akan gampang akan mudah melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkaran-kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini diantara tugas malaikat, mencatat amal-amal manusia. Ada juga para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia, ya, mencabut nyawa manusia. Yang sebagian menyebutkan itu malaikat siapa? Israel. Nah, penamaan malaikat Israel, sebagian ulama menyebutkan ini adalah penamaan yang lemah, disebutkan di dalam hadis yang lemah. Dan namanya siapa yang benar adalah Malakul Maut, malaikat kematian. Ya. Malaikat yang tugasnya mencabut arwah manusia sehingga dia meninggal dunia. Tugasnya ini Malakul Maut. Sak dunia
Itu tugasnya malakul maut. Lah jenengan nggak usah nanya lagi. Lah saiki nek matine bareng-bareng. Enek sing ning Sulawesi, enek sing nang Madiun, ada yang di Ngawi, ada di Sumatera, terus bareng-bareng. Kuwi carane piye ya? Nah, carane piye? Enggak bisa jenengan bayangkan ya, piye lah bayangne. Kayak bareng-bareng, terus pas gempa bumi itu kok nyawani langsung hilang bareng-bareng, itu gimana? Belum yang ada di rumah sakit, tugasnya siapa itu? Malaikat maut, ya, malaikat maut. Yang mati di rumah sakit, yang mati kena banjir, yang mati mungkin perang jihad, semuanya tugasnya malakul maut. Lha kuwi ya carane. Mosok pindah sit. Enggak usah dibayangkan. Kenapa? Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau kita di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala baru akan diketahui. Oh, seperti ini, oh seperti ini. Kok bisa seperti itu? Oh, seperti ini, seperti itu. Nanti kita akan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada para malaikat sayahin yang mereka itu berterbaran di muka bumi ini mencari halaqatul zikr atau mencari majelis-majelis ilmu. Setiap hari seperti itu. Tugasnya mencari halaqah ilmu. Halaqatul zikr, halaqah zikir maksudnya halaqah ilmu. Majelis taklim. Ya. Itu para malaikat mencari di muka bumi ini. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah. Yatluna kitab Allah. Apa yang dilakukan? Ya, bukan jogetan, bukan dangdutan, tapi apa? Membaca firman Allah. Baca Al-Qur'an 1 ayat, 2 ayat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mempelajari. Pelajari tafsirnya, pelajari hadisnya, pelajari maksud-maksudnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun ketenangan. Ini orangnya ikhlas lo ya, pasti akan turun ketenangan. Jadi ini jenengan sumpek urusan apa wae, urusan utang, urusan anak, urusan istri, jenengan gampang resepe. Hadir di majelis ilmu taklim, itu resepnya. Karena Rasulullah menjaga alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, diliputi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tenang hatinya, akan rahmat, mendapatkan rahmat bagi hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmat wa kafathumul malaikah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Jadi di atas kita ini ada malaikat-malaikat. Kita tidak tahu, tapi kita imani. Dan malaikat, ciri dari malaikat itu membawa apa? Kebaikan. Dahlah. Kalau malaikat yang datang, itu adalah kebaikan. Kebahagiaan dalam diri kita, ketenangan dalam diri kita. Kenapa? Dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, kemudian disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Kilo hambaku. Ini setiap hari ada malaikat-malaikat yang seperti itu, mencari halaqah ilmu. Ya, Rasulullah menyampaikan riyadul jannah, majelis ilmu itu seperti riyadul jannah. Sampai-sampai beliau mengatakan, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati majelis ilmu maka mampirlah. Kalau kamu melewati surga, riyadul jannah, kebun surga, maka mampirlah. Ya. Wa mariyadul jannah halaqatul ilm, apa kebunnya surga? Yaitu majelis ilmu. Ya. Pokoknya datang, paham gak paham, ngerti gak ngerti, ya, itu datang. Bahkan ngantuk juga gak apa-apa, kan saking tenangi. Nah,
saking tenangnya nyaman ngantuk apa enak AC nih wes nggak masalah, karena itu bukti kebenaran ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang hadir di majelis ilmu itu kan nggak semuanya apa ini paham yang disampaikan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, nggak semuanya paham, karena kita memang diberikan kepahaman oleh Allah berbeda-beda, diberikan otak oleh Allah itu berbeda-beda, daya pikir IQ berbeda-beda. Kalau nggak paham nggak masalah, yang penting hatinya tenang, hatinya bahagia. Nah, kemudian juga ada para malaikat yang mereka itu selalu mendoakan siapa-siapa saja yang diperintahkan untuk mendoakan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidaklah datang di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu apa? Gantinya. Jadi kalau orang itu dermawan, senantiasa nyumbang, setiap hari nyumbang, setiap hari itu didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang nyumbang ini. Terus jenengan mboten usah khawatir, aku nyumbang 10.000, nyumbang 100.000, nyumbang 1 juta, hartaku kok berkurang. Ya, berkurang secara kasat mata kita, tapi tidak berkurang secara hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Gampang bagi Allah. Harta bisa bertambah dengan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita melihat harta kita berkurang, tapi ingat, dengan infak itu harta kita menjadi berkah. Apa buktinya berkah? Mungkin alhamdulillah kita sehat walafiat. Coba kalau kita sakit, jenengan pilih pundi? Ya, awake sehat, seger, iso mangan opo wae dipangan apa ini sak godhong-godhonge, ya. Ya. Daripada duwe akeh, bayare sak wulan 20 juta, tapi mangan bayem ora wani. Ya, pilih pundi? Mangan pecel gak wani, karena pecel terdiri dari bayem menyebabkan apa? Asam urat. Terdiri dari sambal kacang menyebabkan apa? Ya macam-macam. Apa nih nasi anti nasi. Nasi itu enak loh, ada yang anti nasi. Loh kenapa? Ya karena khawatir ya, kena penyakit ini dan penyakit itu. Tapi kalau orang itu hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mungkin penghasilannya sebulan cuma 2 juta atau 1,5 juta, tapi gemar berinfak 5.000, 10.000, hartanya berkah, dirinya sehat, kemudian istrinya sehat, anak-anaknya nurut, berjalan kemana-mana nggak pernah mendapatkan rintangan, tantangan. Itu namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harganya mahal otomatis. Coba nih sakit, berapa biaya periksa, berapa biaya suntik, berapa biaya nebus obat. Kalau sehat alhamdulillah nggak nebus sama sekali. Bahkan makan apa saja Pak, bebas. Itu namanya keberkahan yang lahir dari amal soleh, diantaranya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang pelit pikir, gak mau menginfakkan hartanya itu kehancuran, talafan, kehancuran. Ya. Mungkin secara hartanya, aku gak infak, duitku ya tetap oke, mobilku ya malah apik, di kapan kae Xenia X, saiki ganti Xenia R, sesuk enak ganti Avanza bar ganti G, setelah Avanza G ganti apa? Langsung ningkat expander misalnya, tipe 1, tipe 2. Aku gak infak, duitku oke. Mobilku malah luwih apik, sansaya apik, lebih tambah hari tambah bagus. Tapi ternyata istrine apa?
nusus atau istrinya tidak taat, cerewete bertambah. Nah, kekuatannya biasanya cerewete sedina ki ngomong 100 kata, iki dadi 1000 kata. Nah, saya kira istri ngomong terus apa gak sumpek, epek. Anaknya jadi bandel, kandhane gak nurut. Kandhane salat, ayo le ndang salat le. Alah bapak ya ora salat kok ngakon salat. Ayo le ngaji ning TPA. Alah bapak ora iso ngaji ngakon-ngakon ngaji. Itu bandel. Kenapa tidak diberkahi hartanya? Terus belum lagi nanti sakit-sakitan, akhirnya uangnya habis untuk membiayai sakitnya tersebut. Talafan, kehancuran, kebinasaan dengan berbagai macam caranya. Nah, ini ada malaikat-malaikat yang tugasnya yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk beriman kepada para malaikat, tadi beriman terhadap tugas-tugasnya, terus beriman terhadap nama-namanya yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Ada malaikat-malaikat yang diketahui namanya, tadi seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian malaikat apa tadi? Malaikat maut. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Kemudian siapa lagi yang diketahui namanya, yang sering kita dengar? Mungkar dan Nakir, yang menanyakan pertanyaan kepada manusia yang sudah meninggal dunia di alam barzah. Ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ini pertanyaan yang pasti akan kita ditanyakan, ya. Ujian yang pasti akan ditanyakan. Dan jawabannya sudah jelas. Pun ngertos sedaya toh? Jawabannya insyaallah pun sedaya. Tetapi belum tentu bisa menjawab. Itu sesuai dengan amal yang ada pada kita. Kalau kita soleh di dunia ini, insyaallah diberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yusabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ucapan-ucapan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, ya. Di akhirat itu alam akhirat diawali dengan alam barzah. Kalau kita di dunia ini konsekuen dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, mengikuti syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW di dunia ini, maka di akhirat juga akan mudah gampang menjawab pertanyaan ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka oleh malaikat Munkar dan Nakir. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutannya. Kita skors dulu untuk sholat Isya dan insyaallah kita lanjutkan ba'da sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Selanjutnya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, beliau menjawab tadi antuk minabillahi wa malaikatihi. Berikutnya adalah wa kutubihi. Jadi yang iman yang ketiga adalah al-iman bil kutubi. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Yang pertama, kita imani, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab melalui para nabi dan para rasul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab melalui para nabi dan para
rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya ataupun yang tidak kita ketahui namanya. Kitab-kitab yang diketahui misalnya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Dan kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama-nama kitab-kitab yang disebutkan nama-namanya kita imani. Dan di sana ada kitab-kitab yang barangkali tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga kita imani, kita yakini. Misalnya suhuf Ibrahim, suhufi Ibrahima wa Musa, suhuf lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim memiliki kitab lembaran-lembaran, tapi nggak disebutkan namanya. Namanya apa? Lembaran-lembaran tersebut tidak disebutkan, tapi kita imani, ya. Tapi kita imani. Dan ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab-kitab semuanya itu sudah termansuh, sudah terhapus. Artinya tidak boleh umat Islam di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai pandangan hidup atau sebagai dasar dalam kehidupannya. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam hanya boleh menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kitab yang lain kita imani, tetapi yang menjadi sumber hukum bagi kita adalah Al-Quranul Al-Karim. Maka gak boleh kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, menjadikan Taurat sebagai pedoman hidup, menjadikan Injil sebagai pedoman hidup, menjadikan Zabur sebagai pedoman hidup. Tidak boleh. Yang boleh itu hanyalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu sudah menghimpun isinya dari kitab-kitab yang terdahulu, yang ada pada Injil, yang ada pada Taurat, yang ada pada Zabur. Itu sudah terhimpun di dalam Al-Quran yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicantumkan, disebutkan, kemudian diamalkan. Yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dicantumkan dan tidak diamalkan. Oleh sebab itu, kalau orang beramal, Anda beramal seperti ini, dasarnya apa? Dasarnya misalnya kitab Injil, tidak boleh. Anda beramal seperti ini, dasarnya apa? Dasarnya kitab Zabur, tidak boleh. Dasar di dalam beramal, dalam berbuat sebagai seorang muslim, seorang mukmin adalah yaitu Al-Quran Al-Karim. Ini yang kedua. Yang ketiga, cakupan beriman kepada kitab adalah kita beriman akan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah semuanya itu benar. Ya, semuanya benar. Kecuali 3 kitab setelah diturunkannya Al-Quran, atau 3 kitab ya setelah dihapusnya untuk berhukum dengan kitab tersebut, yaitu Taurat, Zabur, sama Injil. Kalau Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, maka itu ya semuanya sahih, semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi kalau sekarang misalnya ada Zabur, maka Zabur itu sudah dirubah-rubah,
maknanya ataupun kalimatnya. Kalau ada Injil, kalau yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu benar, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Injil yang sekarang tentu sudah dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima amma wadihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sudah merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan. Bahkan ada Injil gaya baru, Injil perjanjian lama dan Injil perjanjian baru. Dari mana? Kalau Injilnya yang diturunkan kepada Nabi Isa itu benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau Injil sekarang ya hampir semuanya salah. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat itu, maka isinya benar semua, hak semua. Ya. Namun Taurat yang sekarang diturunkan atau yang mungkin sekarang ada pada orang-orang Yahudi, maka itu sudah dirubah-rubah isinya, sudah dirubah-rubah kandungannya, sudah dirubah-rubah kalimatnya. Adapun Al-Quranul Karim yang merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tidak akan mungkin dirubah. Jangankan merubah satu kata, satu huruf saja itu dirubah, mesti konangan, mesti ketahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Jadi Al-Qur'an adalah kitab yang paling valid, yang paling hak, yang paling benar dan tidak akan mungkin dirubah-rubah. Oleh sebab itu umat Islam diwajibkan, diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran Al-Karim. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup pula atau mengandung pula beriman terhadap hukum-hukumnya. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Hukum-hukum yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur awalnya benar, tapi sekarang ya sebagian tidak benar. Dan sekali lagi tadi itu sebagian hukumnya sudah dimansuh. Yang cocok di dalam Taurat, Injil, Zabur itu dikelopkan dengan Al-Quran. Yang cocok dimasukkan hukumnya di dalam Al-Quran. Yang tidak cocok tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah memilah-milih. Maka umat Islam harus meyakini apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar. Ya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Dan Al-Quranul Karim secara umum itu berisi setidaknya ada 3. Yang pertama, berisi tentang hukum-hukum. Ya, kandungan Al-Quran secara umum itu berisi yang pertama tentang hukum-hukum. Yang kedua, berisi tentang kisah-kisah. Ya, makanya ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Sulaiman, kisah-kisah. Yang ketiga, secara umum Al-Quran itu menyebutkan balasan baik dan balasan yang buruk. Secara umum seperti itu. Orang yang melakukan ini dan ini nanti akan masuk surga. Melakukan ini dan ini nanti dia akan masuk neraka. Kalau kita membacakan seperti itu. Makanya ada yang mengatakan sulusul Quran. Ya, kalau orang membaca membaca Al-Ikhlas seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Ikhlas itu mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terkadang masuk di dalam penyebutan ancaman dan pemberian pahala.
Misalnya ketika orang beramal buruk masuk ke dalam neraka, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dahsyat hukumannya. Kalau dia masuk surga kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini kita imani semua yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim akan kebenaran hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka kalau kita beramal, beraktivitas, terutama aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan ibadah, maka sandaran di dalam umat Islam, di dalam agama kita adalah sumbernya yang pertama adalah Al-Quran. Kalau kita menemui perselisihan-perselisihan, perbedaan, apa yang kita kembali, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembalikan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikan ke dalam Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Maka kalau kita mengembalikan perselisihan kita kepada Al-Qur'an, ya, misalnya suatu hukum begini dan begitu, ada khilaf, ada perselisihan, Al-Qur'annya ada apa tidak? Kalau ada, ya yang sesuai Al-Qur'an itu yang diambil. Kalau tidak ada, ya berarti tidak usah diambil. Kita kembalikan kepada hadisnya, ada apa enggak? Masalah ini dikhilafkan, masalah ini diperselisihkan. Pertanyaannya, ada enggak dalilnya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada silahkan diamalkan. Kalau tidak ada ya enggak usah diamalkan. Selesai, mudah, gampang, dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena landasannya sudah jelas, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khawati wa khatifullah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian pelengkap kajian kita di kesempatan malam hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan hadis yang kedua tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang iman. Maka beliau mengatakan iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan kita baru mensyarah atau menjelaskan beriman kepada kitab-kitabnya. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas beriman kepada para rasul dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita akhiri ya pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.